Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas atau mempresentasikan topik yaitu penilaian kerja. Nah, nama anggota dari kelompok kami sendiri yaitu yang pertama, Putri Lailatus Suaibah, yang kedua, Siti Nurfadilah, yang ketiga, Arinda Ayu Putriani. Untuk teman-teman, silahkan untuk menyimak penjelasan kami berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses dengan mana kinerja individual diukur dan dievaluasi. Penilaian kinerja menjawab pertanyaan seberapa baik pekerja berkinerja selama periode waktu tertentu. Menurut The Advisory Conciliation and Arbitration Service, penilaian kinerja secara reguler mencatat pengukuran kinerja pekerja, potensi dan kebutuhan pengembangan. Menurut pandangan Williams, penilaian kinerja tidak lebih dari merupakan sebuah kartu laporan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan, yaitu suatu keputusan tentang kecukupan atau kekurangan profesional pada umumnya menunjukkan apa kekurangan bawahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian mengenai seberapa baik pekerja dalam melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu. Kemudian proses penilaian kinerja. Menurut Allen, proses penilaian kinerja yang berhasil terletak pada beberapa dasar utama, yaitu timing, yaitu penilaian kinerja harus diatur oleh kalender, bukan jam, yang mana manajer harus melakukan paling tidak 2 kali pertemuan dengan pekerja setiap tahun, baik itu di awal pada waktu melakukan perencanaan dan di akhir pekerjaan sebagai nilai hasil. Nah, di antara kedua periode tersebut, manajer harus meng-coach pekerjaannya setiap hari. Yang kedua adalah clarity. Kita tidak dapat menilai seberapa baik pekerja melakukan pekerjaan sampai jelas tentang apa sebenarnya pekerjaan itu. Setiap pekerjaan mempunyai 5-6 tanggung jawab. Apabila belum jelas di awal tahun, maka perlu melakukan konsultasi untuk merumuskan sebelum memulai menilai seberapa baik pekerja menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah konsistensi, di mana proses penilaian yang efektif mengikat langsung dengan mission statement dan nilai-nilai organisasi. Jadi, apa yang tercantum dalam penilaian kinerja harus sama dengan apa yang terdapat dalam mission statement. Kemudian, proses penyusunan penilaian kinerja. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik. Yang kedua, menetapkan kriteria-kriteria dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Yang ketiga, memeriksa pekerjaan yang dijalankan. Yang keempat, menilai kinerja. Yang kelima, mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Komponen penilaian kinerja. Sebenarnya terdapat banyak sekali kriteria yang harus diberikan dalam komponen penilaian kinerja. Jadi setiap kriteria itu memiliki bobot atau nilai masing-masing yang tentu saja bisa sama, bisa tidak, antar organisasi atau antar perusahaan. Nah, berikut penilaian kinerja yang umum diberikan. Yang pertama yaitu absensi. Nah, absensi ini merupakan bukti kehadiran karyawan pada saat masuk kerja sampai pulang kerja. Biasanya tingkat kehadiran karyawan dihitung berdasarkan harian, mingguan, atau bulanan, tergantung dari kebijakan perusahaan. Besarnya tingkat kehadiran biasanya dihitung berdasarkan presentasi tertentu. Kehadiran yang jumlahnya kurang dari 100% dianggap kinerjanya kurang. Besarnya jumlah tingkat kehadiran juga ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Jadi setiap perusahaan bisa saja mempunyai kebijakan yang beda. Selanjutnya yaitu kejujuran.
Kejujuran merupakan perilaku karyawan selama bekerja dalam suatu periode. Nah, nilai kejujuran ini dinilai berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti halnya dengan absensi, kejujuran juga memiliki standar minimal yang harus dibuat. Biasanya indikator kejujuran terhadap karyawan itu yaitu perbuatan dan komunikasi. Nah, masing-masing indikator dinilai dan dijumlahkan sehingga menghasilkan suatu nilai tertentu. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini juga termasuk unsur yang penting dalam kinerja seseorang. Jadi, seseorang itu atau karyawan yang memenuhi kriteria bertanggung jawab, maka nilai kinerjanya juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu kemampuan atau hasil kerja. Nah, kemampuan atau hasil kerja ini merupakan ukuran bagi seorang karyawan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Penilaian terhadap kemampuan karyawan biasanya didasarkan pada waktu untuk mengerjakan, jumlah pekerjaan, dan kualitas pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu loyalitas. Loyalitas merupakan kesetiaan seseorang karyawan terhadap perusahaan. Nah, jadi seorang karyawan itu juga harus selalu setia membela kepentingan perusahaannya. Nilai kesetiaan ini tidak boleh lebih kecil dari standar yang telah ditetapkan. Biasanya loyalitas terhadap perusahaan dianggap memiliki nilai utama, yang pada akhirnya loyalitas merupakan suatu ukuran untuk menentukan kinerja seorang karyawan. Selanjutnya yaitu kepatuhan. Nah, kepatuhan ini merupakan ketaatan karyawan dalam mengikuti seluruh kebijakan atau peraturan perusahaan. Dengan kata lain, kepatuhan adalah ketaatan untuk tidak melanggar atau melawan apa yang sudah diperintahkan. Artinya, dalam suatu perusahaan ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, sifat-sifat kepatuhan karyawan terhadap perusahaan ini juga akan mempengaruhi penilaian pekerja. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini artinya yang dinilai yaitu kemampuan seseorang dalam memimpin. Dalam banyak kasus, tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk memimpin para bawahannya, apalagi dalam kondisi yang beragam. Faktor kepemimpinan inilah yang akan dijadikan komponen penilaian kerja. Selanjutnya yaitu prakarsa. Nah, prakarsa ini merupakan seseorang yang selalu memiliki ide-ide atau pendapat perbaikan atau pengembangan atas kualitas suatu pekerjaan. Nah, prakarsa ini menandakan seseorang itu memiliki kepedulian kepada kemajuan perusahaan. Selanjutnya yaitu yang terakhir komponen lainnya. Nah, dari sekian banyak komponen yang saya sebutkan tadi, itu hanya gambaran umum saja, jadi tidak bisa dijadikan patokan, tapi biasanya itu emang umumnya seperti itu. Jadi artinya banyak sekali aspek yang dijadikan penilaian tergantung dari kebutuhan dan keinginan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya metode penilaian kinerja. Jenis sistem penilaian kinerja yang digunakan bergantung pada tujuannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemilihan metode penilaian kerja yang tepat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode ini populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan, sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Jadi di sini tuh metode ini tuh penilaian kerja itu melibatkan masukan-masukan evaluasi dari perusahaan itu sendiri atau dari sumber-sumber eksternal dari luar perusahaan. Selanjutnya metode skala penilaian. Metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Jadi di sini tuh sebuah perusahaan akan menetapkan faktor-faktor yang nantinya akan dijadikan sebagai patokan untuk menilai kinerja karyawan.
Selanjutnya nomor 3 yaitu metode insiden kritis. Metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Selanjutnya yaitu metode esai. Nah, metode penilaian kinerja ini di mana para penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Metode ini cenderung berfokus pada perilaku ekstrim dalam pekerjaan karyawan dan ukuran kinerja rutin harian. Jadi, penilaian ini sangat bergantung pada kemampuan menulis dari evaluator. Selanjutnya yaitu metode peringkat. Metode penilaian kinerja peringkat ini di mana penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Jadi seperti dibikin peringkat seperti itu. Selanjutnya metode distribusi dipaksakan. Nah, metode penilaian kinerja ini mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kinerja ke dalam sejumlah kategori terbatas. Jadi mirip suatu distribusi frekuensi normal. Tujuan penilaian kerja. Tujuan dari penilaian kinerja yang dinyatakan secara luas adalah untuk mencapai suatu kesimpulan yang evaluatif atau memberi pertimbangan mengenai kinerja pegawai dan pengembangan berbagai karya lewat sebuah program. Tujuan dari penilaian kinerja individu menurut T.F. Raus 1996 adalah yang pertama, untuk menyediakan kesempatan bagi pegawai untuk mengikhtisarkan berbagai tindakan yang telah diambil pegawai dalam kaitan dengan aneka fungsi yang bertahan dengan perannya sendiri. Yang untuk keberhasilan dan kegagalan pegawai sehubungan dengan tugas dan fungsinya. Kemampuan yang pegawai perlihatkan dan kemampuan yang dirasakan kurang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan berbagai dimensi manajerial, serta perilaku yang telah diperlihatkan selama setahun. Tujuan yang kedua adalah mengenali akan kebutuhan perkembangannya sendiri. Tujuan yang ketiga adalah memprakarsi suatu proses peninjauan dan pemikiran tahunan dalam sebuah organisasi. Dan tujuan yang keempat adalah menyampaikan kepada pimpinan apa yang sudah dicapai selama program kerja. Manfaat dari penilaian kinerja. Menurut Allen 2007 mengemukakan tentang manfaat dan penilaian kinerja, antara lain dengan penilaian kinerja yang dilakukan dapat dengan berhati-hati memperbaiki kinerja pegawai sepanjang tahun. Selanjutnya, proses penilaian kinerja yang efektif merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang dapat membantu organisasi berkembang menjadi lebih baik dan merupakan komponen kunci dari strategi yang kompetitif. Manfaat lainnya terdapat pada manfaat umum yang diketahui dalam penilaian kinerja, di antaranya yaitu perbaikan kinerja perusahaan, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan pelatihan, perencanaan, dan pengembangan karir, serta tantangan-tantangan eksternal dan umpan balik pada sumber daya manusianya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan dalam grup Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami.